Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang hukum jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum jaminan antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan. Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja, juga mengatur perlindungan hukum jaminan terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang. Penggolongan jaminan hutang. Penggolongan jaminan hutang berdasarkan sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat umum, merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHP, yaitu segala harta atau hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan. Jaminan yang bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan dengan menunjukkan atau penyerahan atas suatu benda atau barang tertentu secara khusus sebagai jaminan untuk melunasi utang atau kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tentu saja. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan atau bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek pasal 1162 KUHP. Hak tanggungan, gadepan, dan fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa bortok atau personal gurante yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan, dan jaminan perusahaan yang memberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum. Penggolongan jaminan hutang berdasarkan terjadinya. Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang ditunjuk beradaannya oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHP, seperti jaminan umum, hak privilege, dan hak retensi. Jaminan yang lahir karena perjanjian merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya, seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Pembebanan jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pasal 44 UJF menyatakan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud prestasi di sini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur pasal 5, yaitu 1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Kedua, terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besaran diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada pasal 11 yang bunyinya 1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. 2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia,
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku. Berdasarkan pasal 12 dan 13 UU JF, pendaftaran jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat 2 atau kabupaten atau kota belum ada, maka didaftarkan kantor pendaftaran fidusia di kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tingkat provinsi. Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah penerima fidusia, kuasa, ataupun wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat A. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. B. Tanggal nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. C. Data perjanjian pokok dan jamin fidusia. D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Nilai penjaminan. Dan F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan jaminan fidusia pada buku daftar fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga, kantor pendaftaran fidusia di Kanwil Kehakiman di tingkat provinsi, atau jika kantor fidusia di tingkat kabupaten atau kota belum ada, mengeluarkan atau menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada pemohon atau penerima fidusia. Hak preferensi jaminan fidusia. Ketentuan KUH Perdata dalam pasal 1133, hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya hanya memberikan hak preferensi kepada kreditur pemegang. A. Hipotek untuk kapal laut dan pesawat udara. B. Gadai. C. Hak tanggungan, hak jaminan atas tanah. D. Fidusia. Hak preferensi diri penerima fidusia telah diatur pada pasal 27 ayat 2 UU JF yang bunyinya hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia, jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam pasal 27 ayat 3 UJF yang bunyinya hak preferensi diri penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur. Pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia. Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pasal 19 UJF bunyinya yaitu 1110 Aibit halaman 42-43, 11 Gunawan Wijaja dan Ahmad Yani halaman 1736. A. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. B. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Pengalihan hak atas hutang atau cession, yaitu pengalihan piutang dilakukan dengan akta ontentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru atau kreditur baru. Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Selain dapat dialihkan, jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 3 sebab hapusnya jaminan fidusia. Sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu A. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur. B. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang C. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.
Dengan musnahnya objek jaminan fidusia, maka jaminan fidusia juga hapus karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika objeknya musnah. Namun, apabila yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat dipakai sebagai pengganti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia. Karena menurut pasal 10 huruf dan pasal 25 UJF bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan. Fidusia diasuransikan dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi. Berdasarkan pasal 25 ayat 3 UJF, hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan oleh kreditur penerima fidusia kepada kantor penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.